Halo murid-murid semuanya, kembali lagi bersama saya Sir William di mata pelajaran Sains kelas 5. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai Unit 9.2 ya. Coba buka buku holder Anda di halaman 159 sampai 160 tentang upaya pelestarian lingkungan atau Environmental Conservation Effort. Dan di sini akan membahas dua topik langsung. Yang kedua, saya akan sampaikan mengenai Unit 9.3 ya di halaman 161 sampai 163 tentang daur ulang sampah atau waste recycling. Oke, mari kita mulai dan simak video pembelajarannya ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Nah, murid di sini ada yang tahu nggak? Gimana kita bisa melestarikan hewan dan tumbuhan kita agar tidak punah? Ada yang tahu nggak? Nah, saya akan kasih tahu. Nah, ada 4 cara yang dapat kita lakukan untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Ya, yang pertama itu membuat suaka marga satwa atau mendirikan cagar alam untuk melindungi hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, membudidayakan hewan dan tumbuhan yang langka. Yang ketiga, penanaman pohon kembali agar hutan tetap lestari dan menerapkan sistem tebang pilih jika menebang pohon di hutan. Yang keempat, itu mengganti bahan-bahan dari hewan dan tumbuhan dengan bahan sintetis. Nah, bahan sintetis di sini misalnya itu bisa penggunaan bulu-bulu binatang langka dengan bulu sintetis. Ya. Nah, bisa dimengerti ya murid-murid. Kemudian, cara melestarikan hewan agar tidak punah adalah menjaga habitatnya dari kerusakan, melarang dan memberi sanksi pemburuan hewan langka dan yang dilindungi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita masuk ke topik mengelola limbah. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola limbah? Cara pengelolaan limbah yang berkelanjutan atau sustainable waste management terdiri dari, ada 3 cara pengelolaan limbah. Ya, yang pertama itu minimisasi limbah atau waste minimization. Ya, ini fungsinya mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Yang kedua, daur ulang atau recycling. Di sini fungsinya mengolah bahan limbah menjadi produk baru. Yang ketiga, pemulihan energi atau energy recovery. Ya. Nah, di sini fungsinya menggunakan bahan limbah sebagai bahan bakar atau menghasilkan listrik. Sampai di sini bisa dimengerti ya, murid-murid. Nah, murid-murid, saya akan lanjut ke materi tentang survei sampah sekolah. Pernah nggak murid-murid menemukan sampah yang berada di kelasnya atau di sekitar sekolah? Pernah tidak murid-murid saat melihat sampah, kalian mengutipnya dan membuang ke tempat sampah? Ingatlah murid-murid, budidayakan membuang sampah pada tempatnya. Karena itu merupakan salah satu dalam menjaga kebersihan
di sekitar kita. Jangan pernah murid-murid membuang sampah sembarangan. Nah, ini gambar apa? Ya, ini adalah pabrik kertas atau paper mill. Ya, kalau kalian pernah nampak atau pernah berkunjung ke lokasinya, nah ini adalah pabrik kertas. Ya, yang dimana di sini membuat kertas itu menggunakan aliran listrik. Kertas bukanlah satu-satunya benda yang menjadi sampah sekolah, tetapi juga benda lain dari bahan logam, kayu, plastik, dan sebagainya. Jadi, jangan sembarangan membuang sampah, terutama kertas. Ya, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Baik itu berupa bahan logam, kayu, ya, plastik. Plastik itu contohnya itu bisa berupa kaleng-kaleng. Ya. Nah, itu jangan sembarangan dibuang. Oke, bisa dimengerti ya, murid-murid. Nah, di sini seakan kasih informasi atau tips dalam menjaga kebersihan, ya, terutama bagaimana kita mengelola sampah dengan baik, ya. Nah, kenali fungsi setiap bak sampah, karena setiap bak sampah itu dia memiliki warna tersendiri. Dia ada merah, kuning, hijau, dan itu masing-masing beda fungsinya. Jadi di sini seakan kasih tips bagaimana kita bisa menerapkan yang namanya eco mapping di sekolah atau di lingkungan sekitar yang kalian temui. Ya, nah eco mapping itu apa? Ada yang tahu nggak murid-murid? Nah, eco mapping itu dia sebuah metode atau suatu metode yang membantu mengidentifikasi dan menganalisa kondisi lingkungan di sekitar kita. Ya. Nah, lihat ini. Ya, dia ada masing-masing kegunaannya, ada hijau, kuning, merah. Nah, kalau untuk hijau itu biasanya untuk bahan-bahan organik. Ya, tahu ya bahwa organik itu yang bisa terurai atau mudah terurai, contohnya daun, sisa makanan, ya. Nah, ini biasanya jenis sampahnya yang pembuatan pupuk kompos, ya. Nah, ini warna hijau, ya. Nah, kalau kalian ketemui yang bak kuning itu non organik, ya. Tahu ya non organik itu yang susah untuk terurai seperti plastik, ya itu susah, kaleng dan sebagainya, ya. Nah, kalau sampah yang warna kuning ini dia dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan hasil daur ulang, ya. Kemudian merah. Nah, ini merah ini sebenarnya sangat jarang ditemui, tapi ada. Ya, ada beberapa tempat yang ada tongnya itu merah. Nah, kalau merah itu biasanya untuk bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Ya, seperti bahan-bahan kimia, pecahan kaca dan sebagainya. Ya. Nah, tempat sampah yang warna merah ini dapat menghindari bahaya bagi petugas atau orang lain. Ya. Kalau ada kalian temui bak merah ini, kalian jangan mendekat karena itu sangat berbahaya. Apalagi kalau mengandung bahan kimia yang beracun. Oke, bisa dimengerti ya, murid-murid. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini mengenai topik upaya pelestarian lingkungan dan daur ulang sampah. Kalian sudah mempelajarinya. Ya, seharap kalian tetap melihat videonya dengan baik. Ya. Thank you for your attention. Always stay safe and stay healthy. Goodbye.